Halo, peneroka. Bayangkan sebuah pagi yang basah, di mana kabut menggantung rendah, membungkus batu-batu tua yang menjulang tanpa suara. Disinilah, di tengah Magelang, berdiri sebuah candi raksasa yang tak sekadar tempat ibadah, tapi juga buku batu yang menyimpan teka-teki masa lalu. Borobudur bukan hanya keajaiban arsitektur dunia, tapi juga pesan rahasia yang dipahat oleh tangan-tangan tak dikenal untuk masa depan yang belum mereka lihat. Dibangun 1200 tahun yang lalu, struktur megah ini menyimpan sebuah prasasti tersembunyi di bagian terdalam. Dan inilah pertanyaannya. Apakah prasasti itu hanyalah catatan sejarah? Ataukah ia menyimpan kode kuno untuk menciptakan perdamaian di dunia modern? Tatkala kabut menyingkir, bisikan kuno mulai terdengar. Tak banyak yang tahu bahwa pembangun Borobudur berasal dari dinasti yang hampir terlupakan, Sailendra. Mereka bukan sekadar penguasa. Mereka adalah perancang kosmos. Borobudur bukan hanya candi. Ia adalah peta spiritual. 10 tingkatannya mencerminkan tahapan kesadaran manusia menuju pencerahan. Namun pertanyaan mencuat. Mengapa begitu rumit? Untuk siapa pesan ini disampaikan? Para peneliti percaya Sailendra menyandikan nilai-nilai kehidupan dalam simbol, arsitektur, dan prasasti. Dan salah satu prasasti itu dikabarkan menyimpan pesan universal tentang keseimbangan, kedamaian, dan tanggung jawab moral. Tingkatan demi tingkatan membawa kita pada rahasia yang makin dalam. Tahun 1907, seorang insinyur militer Belanda bernama Theodor van Erp dikirim untuk memugar Borobudur. Tugasnya sederhana, mencegah runtuhnya candi akibat usia dan cuaca. Tapi yang ia temukan jauh lebih dari sekadar batu tua. Van Erp mencatat adanya relief-relief dasar yang sebagian terkubur. Relief ini, yang kini kita kenal sebagai Karma Wibhanga, berisi gambaran tentang sebab akibat, keserakahan, penderitaan, dan penebusan. Namun tak hanya gambar, Van Erp juga mencatat adanya ukiran huruf kuno di dasar pondasi. Prasasti-prasasti itu seolah sengaja disembunyikan. Tapi mengapa? Apa yang mereka takutkan akan dibaca? Namun goresan waktu menyembunyikan huruf-huruf kunci. Hari ini, lebih dari 100 tahun setelah Van Erp, teknologi membawa kita lebih dekat ke misteri itu. Dengan 3D scanning dan multispectral imaging, para ilmuwan kini bisa melihat apa yang mata telanjang tak bisa deteksi. Huruf-huruf kuno itu tertulis dalam aksara Jawa kuno dan Sanskerta mulai hidup kembali. Beberapa kata yang terdeteksi: Shanti, damai, dharma, jalan kebenaran, dan adhisthana, restu spiritual. Bukan kebetulan, teknologi membongkar apa yang dulu terkubur. Dan kini, batu-batu itu mulai berbicara lagi. Dengan data baru, kita menatap kata-kata yang terlupakan. Satu prasasti mencuri perhatian para ahli. Tritepusan, tertanggal 842 Masehi. Isinya bukan kisah penaklukan, tapi pengalihan tanah suci. Tanah yang dijadikan tempat pembersihan karma oleh para peziarah. Tritepusan tak hanya mencatat ritual. Ia mengisyaratkan bahwa Borobudur bukan dibangun untuk kemuliaan raja, melainkan untuk menciptakan ruang penyembuhan jiwa untuk masyarakat, bahkan mungkin untuk umat manusia. Di dalam prasasti itu disebutkan, tanah ini disucikan agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Apakah ini hanya dogma religius? Atau justru kode moral universal? Pusara rahasia mengundang pertanyaan lebih besar. Apa sebenarnya tujuan utama dari candi ini? Untuk menjawabnya, kita harus menyentuh batu itu sendiri. Bukan sekadar melihat bentuknya, tapi memahami tubuhnya. Batu vulkanik berumur ribuan tahun yang menjadi fondasi setiap lantai Borobudur. Batu andesit dari perut Gunung Merapi ini mengandung mineral yang unik. Studi geologi menemukan
bahwa daya tahannya berasal dari struktur mikrokristal yang saling mengikat kuat. Seolah alam merancangnya untuk abadi. Dan di balik kekerasannya, terselip pahatan-pahatan halus. Simbol, huruf, dan relief yang jika diterjemahkan mengandung satu pesan utama. Damai bukanlah keadaan, melainkan keputusan. Di balik kekerasan batu, tersimpan pesan damai, dan kata-kata dalam prasasti menguatkan itu. Para epigraf memperhatikan kemunculan berulang dari 3 istilah, Shanti, kedamaian, adhisthana, restu spiritual, dan dharma, prinsip kebenaran. Ini bukan sembarang istilah keagamaan. Ketiganya membentuk inti filosofi sosial di Asia Tenggara kuno, nilai-nilai yang menjamin keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuasaan. Kata-kata ini ditanam bukan untuk dipuja, tapi untuk dipahami. Mereka adalah kode moral yang mendahului PBB, mendahului deklarasi HAM, dan bahkan mendahului konsep negara modern. Dari kata-kata ini, benih toleransi mulai menumbuh. Namun bukan hanya dalam huruf. Pesan itu juga terukir dalam gambar. Relief, Karma Wibhanga yang sempat ditutupi pada masa lalu, menampilkan ratusan adegan tentang kehidupan manusia. Lahir, serakah, tersiksa, sadar, dan menebus. Setiap panel bukan hanya narasi, tapi pelajaran. Dan pola yang tersembunyi di dalamnya menyampaikan satu hal. Semua penderitaan berasal dari ketidakseimbangan. Tapi lihat lebih dekat. Relief-relief itu disusun dengan presisi, simetri, dan harmoni. Tak ada gambar kekerasan ditinggikan, tak ada musuh dihina. Hanya kehidupan apa adanya. Ditampilkan jujur. Dan justru dalam kesederhanaan itulah, kode kuno itu ditegaskan. Hidup berdampingan adalah hukum alam, bukan pilihan pribadi. Namun alur simetri di relief justru meneguhkan satu kode. Dan untuk memahami kode itu lebih dalam, kita harus menelusuri bukan hanya makna, tapi juga bunyinya. Dalam tafsir filologi, setiap huruf memiliki getaran. Bahasa Jawa kuno dan Sanskerta dalam prasasti bukan hanya media komunikasi, tapi juga medium getaran spiritual. Kata Shanti misalnya, bukan hanya berarti damai. Ia dipercaya mengandung suara yang menenangkan batin jika diucapkan dengan penuh kesadaran. Para Brahmana dulu tidak membaca prasasti ini seperti kita membaca buku. Mereka melakukan setiap frasa, membuatnya menyatu dengan napas dan waktu. Dan bahkan hari ini, gema nasihat itu masih bisa didengar jika kita bersedia mendengarkan dengan hati yang hening. Dialek kuno menyisakan gema nasihat buat generasi modern. Dan gema itu paling kuat terdengar dalam satu sosok spiritual, Bodhisattva. Dalam ajaran Mahayana, Bodhisattva adalah pribadi yang bersumpah tidak akan memasuki nirvana sebelum semua makhluk mencapai kebahagiaan. Sumpah ini disebut Mahapranidhana, tekad tak terbatas untuk melayani, menyembuhkan, dan membimbing. Relief di Borobudur menggambarkan para bodhisattva berjalan naik, membawa persembahan bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk dunia. Mereka bukan pahlawan, mereka bukan dewa, mereka adalah simbol tanggung jawab moral. Dan inilah pesan terselubung dari prasasti dan batu-batu itu. Kedamaian sejati hanya datang ketika seseorang rela menunda keselamatannya demi orang lain. Filosofi Bodhisattva, sumpah untuk semua makhluk. Itulah inti dari setiap tingkat di Borobudur. Bukan hanya naik secara fisik, tapi naik dalam kesadaran. Borobudur dibangun dalam 3 zona utama, Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Cerminan dunia keinginan, dunia bentuk, dan dunia tanpa bentuk. Setiap anak tangga adalah latihan spiritual. Setiap stupa adalah langkah menuju pengosongan ego. Candi ini bukan monumen yang ditaklukkan dengan kaki. Ia adalah peta menuju kedamaian batin yang hanya bisa ditempuh dengan hati yang jernih dan niat yang kuat.
Jalan menuju nirvana bukan untuk dilihat, tapi untuk dialami. Dan salah satu cara paling sunyi untuk menjalaninya adalah melalui meditasi metta. Metta berarti cinta kasih universal. Ia bukan kasih untuk yang kita kenal saja, tapi juga untuk mereka yang kita benci, tak pahami, bahkan yang menganiaya. Di balik patung-patung Buddha yang duduk diam di puncak Arupadatu, tersimpan praktik kuno yang mengajarkan kirimkan damai kepada semua makhluk tanpa syarat. Para peziarah dulu bermeditasi di sini selama berhari-hari. Mereka tidak berdoa untuk diri mereka sendiri. Mereka mendoakan dunia. Dan mungkin inilah doa yang paling dibutuhkan manusia hari ini. Meditasi metta, menyebarkan damai dalam diam, tapi Borobudur tidak hanya mengajarkan melalui ajaran verbal. Setiap bentuknya, dari relief hingga struktur, adalah ajaran itu sendiri. Di tengah candi, arsitektur berbicara dalam keheningan. Lingkaran-lingkaran Arupadatu, 3 tingkat terakhir, berbentuk mandala sempurna, tanpa sudut, tanpa arah. Dalam filsafat Mahayana, itu adalah simbol bahwa semua arah adalah sama. Semua makhluk punya jalan yang setara menuju kebijaksanaan. Dan sosok bodhisattva di relief tidak berdiri di atas menara kekuasaan. Mereka menyatu dengan keramaian, membantu secara diam-diam. Borobudur tidak dibangun untuk mengagungkan raja. Ia dibangun agar semua manusia sadar bahwa kedamaian dimulai dari keputusan kecil untuk hadir bagi orang lain. Bodhisattva perdamaian, arsitektur sebagai ajaran, dan ajaran itu ternyata tidak berhenti di batu. Ia merambat ke dunia politik. Konsep mandala yang menjadi dasar arsitektur Borobudur juga dipakai sebagai model pemerintahan kuno. Mandala bukan sistem kekuasaan tunggal. Ia adalah jaringan pusat-pusat kecil yang saling menghormati, saling menjaga keseimbangan. Beberapa sejarawan menyebut sistem ini mirip dengan diplomasi regional ASEAN yang menghindari dominasi dan mengedepankan konsensus. Bahkan dalam politik, Borobudur sudah lebih dahulu mengajarkan satu hal. Kekuatan bukanlah tentang siapa yang lebih besar, tapi siapa yang bisa menjaga lingkaran damai tetap utuh. Mandala politik. Ketika diplomasi belajar dari candi, tapi apa dasar dari semua itu? Apa akar dari perdamaian, baik di dalam diri maupun di antara bangsa? Jawabannya tersimpan dalam satu prinsip yang sederhana namun sulit. Midhammagga, jalan tengah. Ini bukan sekadar kompromi. Jalan tengah adalah keberanian untuk menolak ekstrem, tidak terlalu menekan, tapi juga tidak terlalu menyerah. Borobudur berdiri kokoh karena keseimbangannya. Tidak terlalu tinggi untuk menantang langit, tidak terlalu rendah untuk tenggelam dalam tanah. Dan mungkin dunia hari ini sedang haus pada keseimbangan itu, di tengah polarisasi, perang, dan ketakutan. Borobudur mengingatkan kita, jalan tengah bukan jalan lemah. Itu adalah jalan bijak. Midhammagga, jalan tengah di tengah dunia yang retak. Di dunia yang semakin terpecah oleh ideologi, fanatisme, dan kekuasaan ekonomi, ajaran kuno Borobudur justru mulai terdengar lagi. Namun bukan dari para biksu atau pendeta, melainkan dari ruang sidang, forum global, dan meja perundingan para pemimpin dunia. Beberapa diplomat Asia menyebut konsep jalan tengah ini saat menyusun kerangka kerja sama lintas negara, mulai dari negosiasi damai hingga urusan perubahan iklim. Bahkan dalam forum-forum internasional seperti G20 dan ASEAN Summit, istilah inklusif harmoni dan konsensual diplomasi mulai digunakan. Apakah mereka menyadari bahwa ini semua sudah tercatat dalam batu sejak abad ke-8? Atau apakah Borobudur diam-diam mulai membisikkan ajarannya ke telinga-telinga yang bersedia mendengar? Dan yang mengejutkan, gema itu tidak hanya terdengar di Asia. Resonansi global,
Ketika batu bicara di ruang sidang dunia, dan salah satu bukti paling nyata datang dari UNESCO. Dalam pidatonya saat proyek restorasi Borobudur pada tahun 1973, Direktur Jenderal UNESCO saat itu, René Maheu, menyebut, Borobudur bukan hanya monumen keagamaan. Ia adalah simbol universal dari pencarian manusia akan kebijaksanaan dan kedamaian. Kalimat ini bukan formalitas. Ini adalah pengakuan resmi bahwa dunia modern melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar batu dan relief. Bahwa struktur ini membawa harapan peradaban. Dan karena itulah, Borobudur tak hanya dipugar, tapi dipelajari, diabadikan, dan dijadikan model tentang bagaimana perdamaian bisa diwujudkan, bukan dengan senjata, melainkan dengan pemahaman. UNESCO bahkan mendorong penggunaan Borobudur sebagai pusat dialog antaragama, tempat pemimpin spiritual dari berbagai dunia duduk bersama, bukan untuk berdebat, tapi untuk mendengarkan. Pidato UNESCO, pengakuan dunia atas Candi Damai, namun tidak hanya organisasi dunia yang terpesona. Sosok individu pun dengan sejarah perjuangan dan luka kemanusiaan datang ke Borobudur dan menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Salah satunya adalah Nelson Mandela. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada tahun 1997, Mandela memilih satu tempat untuk menyepi beberapa jam tanpa agenda politik. Borobudur. Ia duduk diam di salah satu sisi Arupadatu, hanya ditemani istri dan penjaga pribadi. Seorang saksi mata menyebut, Mandela menangis dalam keheningan, bukan karena duka, tapi karena kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan setelah bebas dari penjara. Dan ketika ditanya apa yang ia pikirkan, Mandela hanya menjawab, "Kadang-kadang kamu harus mendengarkan batu untuk mengerti manusia." Mandela di tengah batu. Ketika seorang pejuang menemukan keheningan, namun Borobudur tidak hanya menyentuh hati, ia juga membentuk strategi. Salah satu contohnya datang dari India. Setelah kunjungan resmi ke Borobudur pada tahun 2013, Perdana Menteri Narendra Modi meluncurkan kebijakan luar negeri yang dinamai Neighborhood First, sebuah pendekatan diplomasi regional yang mengedepankan kolaborasi, bukan dominasi. Dalam pidato publiknya, Modi bahkan mengutip prinsip Mandala dari warisan budaya Asia Tenggara dan menyebut bahwa candi seperti Borobudur telah mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada pusat yang kuat, melainkan pada harmoni yang saling menjaga. Tak lama setelah itu, pendekatan ini membentuk Pakta Kerja Sama Indo-Pasifik yang baru dan mempengaruhi banyak kebijakan regional. Jadi, apakah strategi negara bisa datang dari relief kuno? Diplomasi Mandala India. Ketika Candi menyusun strategi negara India, bukan satu-satunya. Di Eropa, perhatian pada Borobudur justru datang dari negara yang sangat rasional dan sistematis, Jerman. Pada tahun 2015, dalam rangka kerjasama antar budaya, Kanselir Jerman saat itu, Angela Merkel, menyatakan ketertarikannya pada sistem Mandala dalam arsitektur dan diplomasi Asia. Beberapa pengamat menyebut bahwa pendekatan Jerman dalam integrasi migran dan kebijakan pembangunan kawasan yang dikenal dengan istilah Network Harmony dipengaruhi oleh studi lintas budaya termasuk konsep keseimbangan Borobudur. Sebuah laporan dari lembaga riset Max Planck bahkan menulis, Borobudur menjadi contoh langka bagaimana struktur non-barat mampu menginspirasi sistem sosial modern. Dengan kata lain, candi batu dari abad ke-9 ini berhasil menembus struktur pemikiran Eropa abad ke-21. Jerman dan jaringan harmoni mengadaptasi kebijaksanaan Asia. Namun, satu benang merah mengikat semua, antara teks dan ritus, ada sinkronisasi spiritual yang disadari para leluhur. Borobudur bukan sekadar monumen diam, ia adalah panggung ritual. Sebuah tempat di mana setiap langkah menaiki tingkatan candi bukan hanya gerakan jasmani, tapi perjalanan batin.
Dalam kajian arkeologis, struktur relief yang menggambarkan proses karma, penyucian, dan kelahiran kembali disusun mengikuti arah jarum matahari, seolah alam pun dilibatkan sebagai saksi upacara. Prasasti yang ditemukan, seperti Tri Tepusan, tidak berdiri sendiri. Mereka menyertai tindakan, ritus, laku. Di ruang-ruang sempit di sekitar arca, ditemukan sisa-sisa bunga, dupa, bahkan tetesan minyak wangi. Semua menyatu dalam rangkaian suci yang memanifestasikan isi prasasti menjadi aksi nyata. Para arkeolog dan antropolog budaya meyakini bahwa teks di Borobudur bukan untuk dibaca dengan mata, tapi dengan tubuh, dengan gerak, dengan niat. Inilah kekuatan Borobudur yang tak terlihat, perpaduan harmoni antara doa yang tertulis dan doa yang dijalankan. Dan di sanalah mulai terlihat satu struktur baru yang membuat para peneliti kembali terpaku. Struktur itu bukan batu, bukan prasasti, bukan relief, melainkan pola tak kasat mata yang membentuk mandala besar. Borobudur ternyata dibangun berdasarkan rancangan mandala kosmik yang tidak hanya mencerminkan kosmos Buddhis, tapi juga menggambarkan keteraturan alam semesta. Dengan pola persegi di bawah dan pola lingkaran di puncak, Borobudur menyimbolkan perjalanan dari dunia fana menuju kesadaran tertinggi. Uniknya, prasasti-prasasti di sekitar Borobudur, termasuk di Tri Tepusan dan Kayumungan, selalu menyeratkan keseimbangan. Ada angka-angka, ada pengulangan frasa, ada simetri kalimat yang mencerminkan tatanan harmoni. Penelitian dari tim arsitek Buddhis modern menyatakan bahwa Borobudur adalah mandala berjalan, tempat di mana setiap orang yang mengelilinginya menjadi bagian dari meditasi kolosal. Dan kini, dengan teknologi satelit dan pemindaian udara, struktur ini terlihat mengirimkan frekuensi berbentuk gelombang spiral. Sinyal yang seolah berbicara kepada langit. Pertanyaannya, siapa yang mereka harapkan untuk mendengar? Ini bukan pertanyaan kosong, karena di beberapa bagian prasasti ditemukan frasa yang ditujukan pada dewa-dewa pelindung cakrawala atau dalam bahasa Sanskerta, Lokapala. Mereka bukan sekadar dewa, tapi entitas penjaga arah mata angin, penjaga tatanan kosmis. Bagi peradaban kuno, Borobudur adalah alat komunikasi vertikal yang menyampaikan harapan umat manusia kepada penjaga dunia. Jejak ini diperkuat oleh temuan pakar epigrafi dari Jepang dan India, yang menemukan kemiripan kosmogram antara Borobudur dan kompleks Nalanda di India. Dalam teks kuno Tibet, ada sebutan tentang menara batu di selatan yang mengirim doa dalam bentuk gema. Apakah Borobudur adalah menara itu? Apakah prasasti yang diukir bukan sekadar untuk dibaca manusia, tapi untuk dipantulkan kepada entitas non-fisik? Dan jika ya, maka pertanyaannya menjadi lebih menegangkan. Apakah pesan itu masih terus dikirim hingga hari ini? Penelitian dari bidang arkeoakustik memberi kejutan mengejutkan. Borobudur, jika disentuh atau dipukul di titik tertentu, memancarkan getaran akustik pada frekuensi 432 Hz. Frekuensi yang oleh banyak tradisi dianggap sebagai nada harmoni alam semesta. Batu-batu itu menyimpan vibrasi. Dan vibrasi itu bukan kebetulan. Dalam prasasti Borobudur, ada frasa yang menggambarkan svara yang mencerahkan hati para makhluk. Svara berarti suara, getaran, nada. Peneliti dari Prancis dan Korea melakukan uji resonansi dan menemukan bahwa lorong-lorong Borobudur bisa memperkuat suara dengan pola spiral, seperti gelombang sonar. Sistem akustik alami ini sangat presisi, bahkan melebihi gedung konser modern. Ini bukan kebetulan. Prasasti, vibrasi, dan arsitektur menyatu dalam sebuah sistem besar untuk mengirimkan sesuatu. Kedamaian, harapan, atau peringatan. Dan barangkali, di antara semua itu, tersembunyi satu kode akhir. Satu frasa kuno yang telah lama terlewatkan,
tapi sesungguhnya merupakan penutup dari seluruh susunan makna Borobudur. Dalam prasasti Tritepusan dan prasasti satelit lainnya, ada kalimat Dharma Shanti Jagat Sarva Bhutahita. Artinya, kebijaksanaan damai bagi dunia dan seluruh makhluk. Ini bukan puisi. Ini perintah. Ini deklarasi. Kalimat ini disusun dalam pola berulang yang juga ditemukan di bagian atas candi, mengisyaratkan bahwa pesan terakhir dari Borobudur adalah perdamaian untuk seluruh umat. Sebagian ahli mengaitkannya dengan prinsip universal Mahayana tentang welas asih tertinggi, yang tidak membedakan bangsa, warna kulit, atau keyakinan. Jika benar demikian, maka prasasti di Borobudur bukan hanya catatan masa lalu, tapi panduan masa depan. Dan jika kita membaca ulang semuanya, dari batu, vibrasi, simbol, hingga kalimat terakhir, maka bisa jadi peradaban kuno Indonesia telah mengirimkan kode untuk perdamaian dunia jauh sebelum dunia menyadarinya. Dan yang mengejutkan ada laporan internal bahwa naskah studi Borobudur sempat beredar dalam pertemuan terbatas UNESCO dan diplomat dari Asia Tenggara. Mengapa sebuah candi kuno menjadi bahan diskusi dalam ruang-ruang diplomatik paling sunyi di dunia? Pertanyaannya bukan lagi apakah Borobudur penting, tapi mengapa baru sekarang dunia modern menoleh kembali ke dinding-dinding batu itu. Sejumlah catatan menunjukkan bahwa nilai filosofi, arsitektur, bahkan metode pembangunan Borobudur mulai dikaji oleh lembaga-lembaga think tank global. Seperti ada sesuatu yang ingin dihidupkan kembali, sebuah kode sosial yang pernah mengikat manusia tanpa kekerasan. Apakah dunia yang kacau ini mulai lelah dengan politik modern dan sedang mencari jalan pulang? Borobudur tidak hanya bercerita soal spiritualitas. Ia berbicara dalam simbol, dalam arsitektur yang memeluk langit, dalam lorong-lorong kontemplasi, dan dalam narasi relief yang penuh empati sosial. Saat dunia saling bersaing, candi ini justru menampilkan jalur lain, jalur keheningan, keteladanan, dan tanggung jawab kolektif. Sebuah sistem nilai yang menolak kekuasaan yang menindas, tapi mendidik dari dalam. Namun pertanyaan terbesar masih menggantung. Apakah kita siap menerima warisan itu? Borobudur bukan hanya tinggalan, ia tantangan. Jika benar bahwa prasasti-prasasti dan struktur arsitekturnya mengandung kode perdamaian universal, maka tanggung jawab kita bukan hanya menjaga bangunannya, tapi menghidupkan kembali maknanya. Dunia bisa mempelajari strategi, membentuk aliansi, mencetak senjata. Tapi, sang arsitek kuno pernah membangun sebuah buku batu yang tak bisa dibakar, yang hanya bisa dibaca lewat kesadaran. Kini, siapa yang akan membacanya? Siapa yang akan menyuarakannya kembali? Bukan ilmuwan, bukan pemimpin, bukan hanya biksu, tapi masyarakat kita sendiri. Borobudur bukan sekadar monumen wisata. Ia adalah pesan untuk rakyat, bukan elit. Dan ketika rakyat menyuarakan kebijaksanaan itu, saat itulah dunia mulai mendengar. Karena tidak ada perdamaian yang lahir dari komando, tapi dari narasi bersama. Dari batu-batu tua yang masih bernyanyi di antara kabut pagi Magelang. Begitulah akhir kisah ini dimulai. Borobudur bukan situs sejarah. Ia adalah surat masa depan. Kita, generasi hari ini, diberi pilihan. Membiarkan pesan itu terkubur di bawah slogan wisata atau membangkitkannya jadi prinsip hidup. Ketika dunia berbicara tentang perdamaian dengan suara keras, Borobudur mengajarkan bahwa keheningan bisa lebih nyaring dari senjata. Mungkin sudah saatnya kita tak hanya melindungi candi ini, tapi mempraktikkannya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.